Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali bersama-sama. Walaupun itu kita hanya lewat online, namun Ibu Guru percaya sukacita akan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Anak-anak, sebelum kita akan memulai ibadah kita, siapkan dulu persembahan yang telah diberikan oleh orang tua. Dan anak-anak juga bisa menyiapkan Alkitab. Nanti pada saat ibadah nanti anak-anak bisa membaca Alkitabnya ya. Oke, kalau sudah semuanya siap, maka mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Tuhan, aku diberkati hari ini. Ini semua ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Benar kan? Kita semua diberkati Tuhan Yesus. Karena itu anak-anak, kita perlu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sungguh mengasihi akan kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia selalu ada dan selalu memberkati akan setiap apapun yang kita lakukan. Mari kita bersorak-sorai, mari kita memuji Tuhan, dan kita kembali angkat pujian ini dengan semangat ya anak-anak. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Anak, saatnya kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan satu dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur karena sungguh luar biasa penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Sehingga pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali boleh berkumpul satu dengan yang lain. Sama-sama akan siap untuk belajar cerita firman-Mu. Sebab itu Tuhan, tolong kami, tolong akan setiap anak kekasih kami. Biarkan hati dan pendengarannya tertuju kepada cerita firman-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan akan bertumbuh di dalam kehidupan kami bersama dengan anak kasih kami. Kami semakin hidup di dalam kasih, penuh dengan belas kasihan, mengasihi peduli dengan siapapun yang kami jumpai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh duduk dengan tenang dan menyaksikan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami sama-sama siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan,
tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Anak-anak, cerita orang Samaria yang baru-baru kita nonton tadi adalah contoh kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati, kasih yang penuh dengan belas kasihan yang keluar dari dalam hatinya. Sehingga ketika dia melihat orang yang baru saja dirampok, apa yang dilakukan anak-anak? Dia menolong, dia membalut lukanya, dia merawatnya, dan bahkan membawa ke tempat penginapan. Tidak sampai di situ. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Dia membayar pemilik penginapan itu dan menyuruhnya untuk merawatnya. Dan dia berkata, anak-anak, ketika belum cukup uang yang saya berikan, maka besok pagi saya akan datang kembali. Ini adalah merupakan teladan bagi setiap kita anak-anak. Marilah kita juga hidup di dalam kasih. Ketika kita melihat orang membutuhkan pertolongan, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah memiliki Yesus di dalam kehidupan kita, kita juga mau untuk menolong. Kita mau hidup peduli buat mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Biarpun kita tidak kenal anak-anak, biarpun orang lain yang kita tidak tahu siapa dia, namun kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana kita hidup peduli kepada sesama kita. Tuhan Yesus menolong kita anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami boleh diajar kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami belajar daripada apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Dia mau menolong dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dia mau menolong dengan tulus. Ketika melihat orang yang membutuhkan pertolongan, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan Tuhan. Mari Bapak, kami juga rindu bersama dengan anak kasih kami untuk hidup di dalam kasih Bapak. Kami peduli bagi mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami mau mengasihi sekalipun mungkin orang itu kami tidak kenal Tuhan, kami tidak tahu. Namun Tuhan ajar kami untuk selalu mengasihi siapapun yang kami temui dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan firman-Mu. Kami berdoa buat setiap anak kasih kami Tuhan, dalam masa-masa pandemi pada saat ini. Kami harus belajar dari rumah. Berikan hikmat kepandaian kepada setiap anak kasih kami. Semangat belajar yang tinggi Tuhan. Sehingga setiap menerima pelajaran, dia boleh mengerti, dia boleh pahami. Dan bisa menyelesaikan akan setiap tugas-tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua mereka yang begitu setia mendampingi anak-anak kasih kami. Tuhan berikan kesehatan, kesabaran, kasih yang luar biasa Tuhan dalam mendidik akan anak kasih kami. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk sepanjang kehidupan kami minggu yang akan datang. Tuhan akan terus memberikan kami kesehatan yang berlimpah Bapa, kekuatan, bahkan semangat dalam melayani akan Engkau, semangat dalam
selalu rindu untuk membaca kebenaran firman-Mu bersama dengan anak kekasih kami. Sehingga Tuhan, kami semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai anak-anak. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.